Film dibuka dengan seorang wanita sedang melakukan monolog di tengah menikmati kehidupannya. Ia adalah Jennifer. Jenny ini merupakan seorang babysitter yang paling laris di kotanya. Namun di balik sempurnanya kehidupan Jen, ternyata banyak hal yang telah dilalui untuk mencapai posisi itu. Kita pun flashback ke belakang kepada seorang anak bernama Alex. Dia dibangunkan ibunya yaitu Jen untuk segera siap-siap pergi bekerja. Ketika Jen sedang mandi, suaminya yang bernama Spanner datang dengan keadaan mabok. Dia mengobrak-abrik tas Jen untuk mengambil uang. Tak lupa memberikan uang tutup mulut kepada si Alex, di mana agar dia tidak mengadu kepada sang ibu. Spanner yang sudah nggak bisa menahan keinginannya langsung menyusul Jen ke dalam kamar mandi. Meski Jen sempat menolak karena suaminya bau daki, namun Spanner tetap memaksa Jen, sehingga kegiatan yang dilakukan pun tidak bisa dihindarkan. Jen adalah wanita yang religius. Setiap pagi dia mendengarkan ceramah pendeta dari YouTube. Alex juga disuruh untuk banyak berdoa kepada Tuhan agar demamnya cepat mereda. Sudah beberapa hari Alex ini menjadi sakit. Jen belum membawanya ke puskesmas karena belum punya uang yang cukup banyak. Parinig nga ng prayer mo? How about the money? Oh, a brand new cellphone? Tetangga Jen bernama Marissa sempat menawarkan bule Amerika kepada si Jen. Uang mereka cukup banyak, tinggal mengirimkan pap saja mereka bisa langsung transfer puluhan dolar. Namun tentu saja Jen menolak karena dia tidak mau mengkhianati Spanner. Ito naman? Honey, I'm back. Jen lalu mengantarkan Alex pergi ke sekolah dengan naik angkot. Sepanjang jalan mereka kembali mendengarkan ceramah dari pendeta lewat HP-nya. Sementara itu di sisi lain terlihat wanita bernama Rika yang tengah berdandan untuk menyambut sugarnya. Pria ini bernama Santos. Dia adalah pemilik perusahaan Pariaso yang beroperasi secara rahasia. Santos memberikan gepokan uang kepada si Rika dan menyuruh untuk berbelanja sesuka hati. Kahit anong gusto mo. Rika lalu mengatakan keinginannya untuk merekrut Jen menjadi sugar di tempat Santos. Tentu Santos memperbolehkan, perusahaannya sedang butuh banyak sekali sugar untuk melayani para sugarnya. Setelah itu Santos pun meminta asupan kepadanya dan kegiatan itu tidak bisa terhindarkan dan dilakukan secara sangat barbar. Jen bekerja sebagai SPG perhiasan di toko emas. Meski sering datang terlambat, bosnya yang bernama Ricardo tak pernah marah karena tahu Jen sibuk mengurus anaknya. Meski terdengar baik, namun si Ricardo ini ternyata juga nakal. Dia seringkali mencuri-curi pandang ketika Jen sedang bekerja. Tak lama kemudian Rika pun datang ke toko emas tersebut untuk membeli perhiasan baru. Sekaligus ia ingin menemui Jen yang merupakan teman SMA-nya. Untuk membantu keuangan Jen, Rika pun memutuskan untuk mengambil beberapa emas mahal agar Jen mendapatkan tips. Rika lalu menawarkan lowongan pekerjaan di Pariaso, perusahaan yang dikelola oleh Santos, tapi Jen ini tidak merespon karena masih nyaman bekerja di toko emas. Rika yang gabut kemudian mengajak Jen jalan-jalan dan pergi ke tempat spa. Namun lagi-lagi ia menolak dengan alasan akan lembur. Sebelum pamit, Rika pun memberikan uang untuk si Alex. Namun ditolak lagi oleh si Jen karena dia sudah cukup membantu dengan tips hari ini. Malamnya Jen pun lembur merekap hasil penjualannya hari ini. Tak lama kemudian bosnya Ricardo pun datang menanyakan tentang Rika. Bosnya berharap Jen bisa terus merayu Rika untuk belanja di tokonya. Ia mengetahui Alex akan berulang tahun dan ia memberikan sebuah pistol mainan sebagai hadiahnya. Jen yang sudah butuh duit lalu meminta pembayaran tips hasil penjualan emas kepada Rika. Bosnya pun malah pelanga-pelongo. Ricardo lalu mengajak Jen ke ruangan untuk diskusi empat mata. Rupanya dia tengah bertengkar dengan sang istri dan tidak mendapatkan asupan. Jen lalu memberikan ceramah singkat agar Ricardo bisa bersabar melewati ujian ini. Hal tersebut membuat Ricardo luluh dan memberikan uang tips yang telah dia janjikan. Namun saat berpelukan, Ricardo malah memanfaatkan situasi itu untuk mencoba unboxing si Jen. Untungnya Jen bisa melepaskan diri dari buaya darat itu dan segera berlari ke jalan untuk pulang. Jen menelpon si Spanner untuk mengadu kepadanya. Namun Spanner malah berulah dengan bermain judai sambil membawa si Alex. Jen yang berniat untuk meminta tolong malah menjadi emosi karena Alex saat ini sedang sangat demam. Rupanya Spanner ketagihan bermain judai, hutangnya juga sudah menumpuk sangat banyak. Jen menangis sambil menatapi nasibnya yang sangat malang. Tak lama kemudian Rika lewat dengan mobil mewahnya. Tahu kalau sahabatnya sedang berada dalam masalah, Rika pun langsung mengajak Jen untuk pergi ke apartemennya.
Jen sangat terkejut melihat interior ruangan yang begitu mewah, lengkap dengan berbagai barang branded yang nilainya sudah tidak terhingga. Rika lalu menyuruh Jen untuk mencoba beberapa baju, sekaligus memberikan sentuhan make up agar Jen bisa terlihat semakin cantik. Mereka pun sempat mengobrol tentang masa lalu, dan saking dekatnya Jen dan Rika pun dianggap sebagai jeruk makan jeruk. Rika sudah berubah drastis, kehidupannya menjadi glamor dengan penuh kemewahan, semua karena ia telah bekerja sebagai sugar. Rika lalu mengajak Jen untuk pergi ke bar yang ada di rooftop. Di sana mereka bermain sambil minum amer. Ketika Jen sudah mulai naik, Rika pun langsung beraksi mengajak Jen untuk pemanasan. Tapi telepon dari Spanner membuat kegiatan mereka harus berakhir dengan cepat. Sebenarnya Jen ingin menikmati waktunya dengan si Rika. Meski sempat kebablasan dan hampir adu gunting, Jen tidak marah dan memaklumi semua kejadian itu. Sayangnya Jen harus pulang karena khawatir dengan si Alex. Di rumah, Spanner duduk manis menunggu kedatangan si Jen. Melihat istrinya yang full make up membuat Spanner ini menjadi tidak tahan untuk melihatnya. Dia langsung meminta asupan ke si Jen dengan barbar. Setelah kegiatan tersebut, Spanner pun masih berani untuk meminta uang jajan kepada si Jen. Sebagai istri yang baik, Jen pun nurut dan memberinya beberapa lembar duit. Jen lalu pergi ke kamar untuk melihat keadaan si Alex. Ternyata demam anaknya semakin parah sehingga harus segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah melalui pemeriksaan, dokter pun memberikan kabar buruk. Ternyata Alex terkena gejala leukemia. Perlu melakukan terapi dan biayanya sangat mahal. Jen semakin pusing. Dia tidak bisa terus-terusan bertahan di toko emas itu karena gajinya terlalu sedikit. Masalah juga semakin rumit karena rentenir mulai datang dan menagih utang uang judai milik Spanner. Nasa bahay? Uy! Nasaan na yung pera? Keesokan harinya, Spanner pun ngide untuk merampok toko emas tempat bekerja Jen. Dengan bermodalkan penutup wajah dan senjata mainan, Jen pun langsung nekat masuk dan memulai untuk merampok. Awalnya Ricardo memang ketakutan, tapi lama-kelamaan dia sadar kalau perampoknya yang ada di depan itu adalah Jennifer. Ricardo pun yang masih penasaran dengan lahan basah si Jen, ia malah menjadi tidak tahan. Untung saja Jen berhasil menendang aset milik si Ricardo, hingga dia berhasil kabur meninggalkan toko itu. Sialnya di luar sedang ada polisi yang berpatroli. Jen dengan mudah ditangkap dan langsung diinterogasi oleh istri Ricardo. Sementara si Spanner ini malah memilih kabur dan tak ingin dipenjara. Gusto ko lang makuha yung komisyon siya. Tak lama kemudian Rika datang dan menyelamatkan Jen. Rika mengancam akan menyebarluaskan berita pelecehan Ricardo terhadap Jen. Istri Ricardo pun lalu mengecek CCTV sehingga kelakuan bejat suaminya itu terbongkar. Ricardo terpaksa mencabut tuntutan demi menjaga nama baik tokonya. Di sini Rika pun langsung membawa Jen ke apartemennya. Mereka berdiskusi tentang keraguan Jen dalam memilih jalan hidup. Meski Jen adalah seorang wanita religius, namun ternyata dia pernah diusir oleh keluarganya karena Hamidu. Di sini Spanner berhasil menjebol gawang Jen sampai punya anak dan hidup luntang-lantung seperti sekarang. Fakta itu membuat Jen menyadari kalau dirinya bukanlah wanita suci. Jen bersedia menerima pekerjaan menjadi sugar. Meski dengan banyak batasan karena dia tak mau mengkhianati suaminya sendiri. Rika lalu mengajak Jen pergi ke Pariaso dan bertemu dengan Sugar Daddy di sana. Jen dikenalkan oleh Santos, Sugar Rika sekaligus pemilik perusahaan itu. Mereka membayar uang member untuk menikmati para sugar di sana. Sudah banyak orang kaya yang bergabung, salah satunya adalah pejabat kota yang terkenal yang sudah beristri. Santos pun memberikan uang tips kepada sugar pemula seperti Jen. Yang intinya dia tidak boleh jatuh cinta kepada pelanggannya sendiri. Harus melakukan semuanya demi duit. Dengan duit yang cukup banyak, semua permasalahan hidup bisa diatasi. Ditambah lagi pekerjaan menjadi sugar tidaklah sulit. Jen pun lalu pergi ke rumah sakit untuk menemui Spanner dan Alex. Jen berkata kalau dia mendapatkan pekerjaan baru yang jadwalnya hanya malam hari. Spanner tentu saja setuju. Dia akan menggantikan untuk menjaga Alex ketika Jen sedang sibuk. Spanner juga berjanji akan tidak bermain judai lagi, semua demi kesembuhan Alex. Malamnya Jen diperkenalkan oleh teman-teman Rika. Tak lama kemudian Sugar Daddy bernama Manuel datang menghampirinya. Jen pun langsung mengeluarkan jurus jitu ramuan maut. Ia membuat Manuel kegirangan. Manuel lalu mengajak Jen melipir dan langsung mengutarakan keinginannya. Ia pun pergi ke Oyo terdekat dan Jen yang religius itu tak mau lahannya digarap oleh pria itu.
Baru beberapa langkah berjalan, Jen pun melihat teman-teman Rika adu gunting dengan barbar. Hal itu mengingatkan Jen dengan dosa-dosanya. Ia pun langsung kembali kepada Rika untuk menerima pekerjaan menjadi baby sugar. Jen pun merelakan lahannya digarap oleh Manuel. Dia menolak semua keraguan demi mendapatkan uang agar Alex bisa sembuh. Suatu hari saat dia ke rumah sakit menemui Alex, Jen pun ditodong biaya perawatan yang sangat teramat mahal. Ternyata semua uang yang dikirim tidak dibayarkan oleh si Spanner. Jen pun lalu menjual seluruh asetnya untuk melunasi biaya perawatan. Dia lalu meminta Rika untuk mengantarkannya ke rumah dan membawa si Alex. Anong nangyari? Pag-usapan natin ito. Di rumah, Jen dan Spanner pun terlibat cekcok hebat akibat biaya rumah sakit yang tidak dibayarkan. Spanner egois dan tak menyisakan uang sedikit pun untuk perawatan Alex. Saat Spanner mulai main tangan, Rika datang dan memukul pria itu sampai tak sadarkan diri. Jen pun lalu dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka ringan. Di sini Rika mengabarkan berita buruk kalau Spanner telah meninggoy akibat kejadian kemarin. Riding in tandem daw. Jen dan Alex pun tinggal sementara waktu di rumah Rika. Jen berniat untuk melakukan segala hal agar Alex bisa kembali sembuh seperti sedia kala. Di bar, Jen bertemu dengan seorang pengunjung baru bernama Eric. Mereka sedikit mengobrol tentang tujuan hidup masing-masing. Mengikuti sesi sugar dating, ujung-ujungnya Eric berencana mengajak Jen keluar. Tentu Jen menyanggupi selagi bisa mendapatkan bayaran. Setelah itu Jen lalu naik ke rooftop untuk menemui daddy barunya yang bernama Tony. Tanpa basa-basi, dia langsung menawarkan berbagai sesi dengan harga yang sangat lengkap. Jen lalu pergi ke dokter untuk mengecek perkembangan kesehatan Alex. Karena Alex tak merespon pengobatan, Bu dokter pun menyarankan agar melakukan transplantasi sumsum tulang belakang. Jen pun kaget karena operasi itu memerlukan biaya yang sangat mahal. Di rumah, Rika memberikan separuh uangnya untuk bayaran atas kinerja Jen. Jen pun sedikit bimbang dengan pekerjaannya yang seolah menjual kebohongan. Namun Rika mengingatkan untuk tidak menyesal dalam melakukan apapun, karena tolak ukur kebahagiaan adalah uang, dan tidak ada yang bisa menyangkal akan hal itu. Saat sedang bersama Tony, Jen diminta untuk tinggal bersama dengannya. Namun Jen menolak karena dia tidak ingin meninggalkan si Alex. Malamnya Jen pun bertemu dengan si Eric. Mereka membicarakan tentang kehidupan percintaan yang mulai luntur akibat sugar dating. Jen bercerita banyak tentang ekonomi dan penyakit si Alex. Eric paham itu adalah hal yang menguatkan Jen melakukan hal tersebut. Dia pun memberikan beberapa kata-kata motivasi. Dan setelah itu mereka pun memberikan asupan dengan kegiatan yang sangat tidak di luar Nurul. Bahkan sampai 2 ronde. Jen mulai ketagihan dengan milik si Eric. Sampai ia pusing bukan mabuk kepayang. Suatu hari saat Jen sedang melayani dedinya, dia melihat seorang wanita yang diganggu oleh bapak-bapak hidung belang. Dengan sigap, Jen langsung membantu wanita itu dan mengusir para pengganggu. Wanita itu bernama Mara. Dia merasa sangat tertolong dengan bantuan si Jen. Mara itu punya penyakit yang sangat mematikan. Ia divonis memiliki umur yang sangat pendek. Maka dari itu Mara menikmati setiap momen hidupnya. Merasa ada kecocokan dengan si Jen, Mara pun langsung mengajaknya jalan-jalan sambil mengobrol banyak hal. Tak lama kemudian suami Mara pun datang. Ternyata suami Mara itu adalah Eric, pria yang sempat beradu dengan dirinya. Saat Mara pergi ke kamar mandi, Jen pun langsung menampar si Eric karena dia tidak bilang karena telah mempunyai istri. Dan Eric juga menutup-nutupi pekerjaannya yang ternyata adalah agen rahasia. Mara pun langsung ngide untuk memberikan Eric pengalaman yang tidak pernah terlupakan. Mara mengajak Jen untuk bergabung dengan kegiatan mereka. Meski masih sangat kesal, namun Jen tidak bisa menolaknya. Hingga akhirnya kegiatan 2 lawan 1 pun berlangsung. Eric lalu mendatangi Jen. Dia berkata kalau Pariaso tempat ia bekerja dalam pengawasan. Bahkan Santos yang merupakan pemilik dari usaha itu sudah lama menjadi incaran FBI. Ternyata selama ini Eric berpura-pura ikut juga dating untuk mendapatkan informasi dengan Santos. Jen bisa saja menjadi tersangka jika dia masih bekerja di Pariaso. Di rumah, Jen memberitahu Rika tentang penyelidikan Eric terhadap Santos. Rika terlihat panik dan langsung berpamitan untuk segera pergi dari Pariaso. Sementara itu, Eric yang sedang jogging langsung ditangkap oleh antek-antek Santos. Rupanya Rika telah melaporkan Eric kepada Santos, sehingga mereka segera bertindak agar praktik kegiatan haram tersebut tetap bisa berjalan. Sino kayo?
Sementara itu, Mara sudah tahu kalau suaminya diculik, langsung menghubungi keamanan negara dan menyuruh Jen untuk bersembunyi. Para polisi pun datang menggerbek Paraiso. Semua Dedi dan Baby pun diamankan tanpa terkecuali. Jen lalu pergi ke kamar dan melihat Rika yang sedang bersama Santos. Tak lama kemudian, Erik pun datang dan mendor si Santos. Rika yang kesal balas mendor Erik, namun Jen malah menghalanginya. Hal itu memberikan peluang bagi Erik untuk mengumpulkan tenaga yang tersisa. Ketika Rika berbalik, Erik pun langsung mendor duluan hingga Rika langsung berpulang ke alam baka. Erik pun lalu menyuruh Jen lari dengan membawa semua uang Pariaso. Jika tertangkap di sini, Jen bisa dipenjara dan bahkan tidak pernah bertemu dengan Alek lagi. Karena itu Jen langsung keluar dari gedung itu sambil menangis karena telah kehilangan teman dekatnya sendiri. Uang yang Jen ambil pun digunakan untuk pengobatan Alek sampai sembuh total. Sisanya dia pakai untuk membeli rumah dan perlengkapan lain untuk menunjang kehidupannya. Tak lama kemudian Erik datang dan menghadiri ulang tahun si Alek. Ternyata Mara sudah meninggal. Dan sesuai dengan keinginan Mara, Erik harus mendapatkan Jen sebagai penggantinya. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.